pokoknya dicari meaning ya. Aku ngapain sih bermusik? Ternyata aku menemukan kalau ternyata ultimate joy gitu ya. Ultimate, ya pokoknya musik yang paling enak adalah musik yang kita bikin sendiri. Selamat datang di podcast kami, Meramu Rasa. Kali ini kita kedatangan Kang Dea, seorang musisi. Dia musisi dari Homogenik yang ya ini zaman aku kuliah tahun 2005 tuh udah aku dengerin sih. Dulu tuh waktu itu sempat beli disc-nya tuh di PVJ itu apa sih namanya tuh? Itu kayaknya punya Pak Budi ya? Wah, kaget ini baru tahu ini. Mantep banget sih. Itu ya aku udah menikmati musik kalian dari zaman masih muda gitu kan. Sekarang ya kita sering bareng di komunitas startup Bandung gitu kan. Terus ya aku juga dulu tahun 2014 sempat bikin buku tuh bareng Teh Dina. Bareng sama Kang Irfan Nukman gitu kan. Wah, ini keren banget sih Kang Dea. Sebuah journey ya. Iya. Jadi ya sebenarnya kayak kalau misalnya ketemu mendengar nama Kang Dea sebuah ini salah satu yang mengisi kehidupanku dari zaman kuliah terus pas kerja. Wah, ini mantap sih aku sangat melihat Kang Dea dengan mantap terus ya. Sekarang selain di bisnis dan musiknya tuh juga baik banget, impactful banget di komunitas, sangat merangkul anggota startup Bandung gitu kan. Ya. Boleh dong Kang Dea ceritain Kang Dea tuh gimana sih dari masa kecilnya, mungkin ada hal-hal yang terkait tentang musik kah dari kecil gitu? Ya, gimana? Ini panjang, nggak panjang ya, cuman memang aku sekarang udah usia 39 mau 40 tahun ini. Jadi masa itu tuh umur 11 tahun ya, aku SMP itu. SMP 11, 12, 13 itu tuh udah mulai ada ketertarikan sama komputer, udah jelas ya, karena basically aku main game gitu. Ngulik-ngulik segala macam. Cuman dulu ada impian pengen bikin musik elektronik. Aku tuh dulu waktu SMP cita-citanya pengen jadi DJ. Padahal aku culun banget ya, udah jelas ya, seorang gamer gitu, anak rumahan, tapi pengen jadi DJ yang manggung depan ribuan orang gitu, yang di stadium gitulah, wah kayak gitu-gitulah. Tapi di sisi lain pengen juga kerja di perusahaan software musik. Wow. Yang pada masa itu karena kan alat buat bikin musik elektronik gitu ya, seperti Homogenik itu kan ribet ya, teknis banget gitu, susah nyari di Indonesia. Jadi aku nanya-nanya di forum-forum luar negeri, diceritain, bisa pakai software, softwarenya ini. Aku tuh nanti aku mau kerja di perusahaan kayak gini aja, mikirnya gitu. Nah tapi ketertarikan itu tuh muncul sebenarnya nggak jauh dari game. Jadi kalau kita dulu main PS, CD PS itu kan bisa di-play di CD player ya. Itu ada booklet, semuanya profil dan band elektronik yang mungkin sekarang emang terkenal kayak Daft Punk gitu ya, Prodigy, Chemical Brothers, masih terkenal sampai sekarang gitu ya, Underworld dan segala macam. Jadi itu yang ternyata ini band ini. Belum media-media kayak majalah Hai gitu pada masa itu. Jadi aku mah sukanya musik seperti ini gitu ya. Itu menemukan sendiri dari game dan dari majalah dan segala macam. Akhirnya keinginan tuh muncul gitu ya, pengen jadi musisi elektronik sekaligus pengen jadi kerja di software musik. Ternyata dengan waktu di Indonesia kan nggak ada ya. Siapa yang bikin software musik di Indonesia gitu? Aku masih ke luar negeri. Pada akhirnya aku bikin sendiri gitu Gresna. Akhirnya bikin perusahaan namanya Kuasa 2010, dan lucunya itu dengan teman SMA aku yang adalah band pertama aku sebelum di Homogenik. Jadi kita sudah 21 tahun kenal. Awalnya teman band jadi teman kerja. Dan lucunya juga
setelah keluar dari band tersebut namanya Disconnected gitu ya, band synth punk gitu. Band punk dia pakai synthesizer. Akhirnya aku masuk Homogenic kan. Tadi sangka juga sama Homogenic tuh di Homogenic kita S2 bareng kan, aku sama Dina. Dina lulus jadi dosen, aku bikin kuasa. Gak tau itu gimana ya? Sebuah jalinan. Ya kan yang nggak ngerti mana yang keluar duluan gitu. Asik banget sih. Tapi kalau main musik sendiri itu dari kecil apa ya udah pas lagi main game terus ngotak-ngotik musik gitu? Ya, simply aku mah nggak ada bukan yang modelan yang jago main piano gitu. Gak bisa aku main piano lagu ini gitu. Main piano karena mungkin dasarnya karena aku suka teknologi dan aku suka bebunyian aneh gitu ya. Jadi itu ya ada di musik elektronik gitu. Mendesain suara. Itu yang aku suka gitu. Pada akhirnya setelah gua kan di Caribbean ya, aku ngapain sih bermusik? Ternyata aku menemukan kalau ternyata ultimate joy gitu ya. Ultimate ya pokoknya musik yang paling enak adalah musik yang kita bikin sendiri. Egois ya. Tapi ya aku malah jadi makin kebayang sih, maksudnya ya akhirnya kan kita udah banyak dengerin musik sejenis musik yang berbagai jenis musik lah ya. Terus ya oke, itu enak, tapi tetap aja ada sesuatu hal yang emang ini kayaknya perlu tambahin ini gitu. Iya, tepat. Iya kan? Kita manipulasi dikit atau aduh vokalnya cempreng misalnya. Iya kan? Atau kayaknya vokal Capo lebih enak nih. Dan terjadi sekarang gitu kan. Kemarin ada lagu Asma Liberasi, vokalnya vokal Jokowi. Pakai AI. Tapi itu ternyata itu relate dengan banyak orang gitu. Orang tuh kayaknya dikasih vokal ini, dikasih ini jadi enak. Itu jadi sekarang gitu. Oke. Tapi dulu ya berarti Kang Dea udah sempat kepikiran untuk kayak gitu-gitu juga. Iya, makanya untuk ngoprek gitu ya. Ngoprek. Aku seneng tuh kalau dengerin musik nih. Pitch-nya aku turunin. Jadi rendah. Cepetin. Gila, kayak ini kalau kita olahraga bisa olahraga nih berat gitu ya. Wah, tiba-tiba dengerin musik yang kita ih kok jadi lambat ya, karena heart rate kita tinggi. Kerasa kan? Ini harusnya naikin lagi temponya dikit. Nah, kalau zaman sekarang mah bisa gitu. Jadi itu keinginan-keinginan yang kita apa ya? Aduh kayaknya kayak gini kayak gitu sesuai selera. Ya itu yang aku lakukan di kuasa sedikit banyak kayak gitu. I see. Oke. Mengerti. Tapi coba nih aku coba mundur ke masa kecilnya Kang Dea ya. Kalau Kang Dea sendiri ngobrolin tentang senangan, kebahagiaan tuh dulu waktu masih masa kecil tuh, kalau yang Kang Dea bayangin, inget pas tutup mata gitu misalnya, itu pas lagi ngapain tuh? Masa kecil ya? Wah masa kecil mah aku malah kesenangan aku tuh kalau diem di rumah. Depan komputer aja. Nonton TV, idol aja. Waktu masa kecil ya, jadi berarti game, main komputer, ya gitu. Kata mama aku sih, kata ibu aku itu ya, dia bilang aku aneh katanya. Soalnya orangnya kayak yang asik sendiri aja gitu, kayak punya dunia sendiri begitu. Oke. Tapi ya dari situlah emang akhirnya Kang Dea ini juga ya ya kayak menemukan diri Kang Dea sendiri yang ya mungkin nggak ada di keluarganya yang kayak Kang Dea gini, bener nggak? Ya mungkin ya yang lain ngomong nggak ada yang main musik atau zaman pada masa itu kan ya 2005 atau aduh udah lama berarti kamu dengerin ya. Musik pada masa itu musik kita cukup aneh untuk hitungan apa ya. Jadi kita mungkin satu dari sedikit band yang kalau manggung itu bawa laptop gitu. Software semua sini kita kontrol pakai alat-alat. Itu apa ya? Ya emang kita ingin aneh gitu. Bagi kita tuh dulu kalau ngeband ramean biasa aja gitu. Kita lah mau
sedikit pakai teknologi kok kayaknya keren ya. Terus sekarang semua udah begitu gitu. Terus gimana tuh waktu mendobrak itu semua mulai dari keluarga mungkin gitu kan, terus habis itu juga akhirnya teman-teman atau misalnya ya pendengar juga ya, itu tuh gimana sih? Gimana akhirnya Kang De bisa menemukan keberanian untuk melakukan itu semua gitu? Jadi pada masa itu tuh adalah awal-awal mula yang mungkin sekarang kan dengerin istilah indie itu udah biasa gitu. Karena semua pun indie gitu ya, semua pun folk, semua pun banyak istilah-istilah musik seperti itu. Banyak semua orang bikin musik di rumah sendirian, memproduksi semuanya sendiri tanpa label gitu. Nah pada masa itu mah yang kayak gitu tuh beda dan aneh gitu. Orang tuh ikutan festival untuk apa namanya, untuk bisa dilihat sama major label, desain gitu ya. Kamu jadi aku labelnya ini. Kita kan malah ambilnya label kecil dari Bandung gitu. Jadi bagi kita menjadi beda itu bahagia gitu ya. Satu, terus yang kedua mengenai tanggapan keluarga, maka nggak masalah selama ya, makanya kami ini itu di homogenik kuliahnya tuh ya bener lah gitu, kuliahnya bener, kerjanya normal dan segala macam. Oke. Mantap. Berarti emang ya karena ya kan wah ini enak, gue happy banget di sini gitu ya, salah satunya kan. Terus ya akhirnya rajin lah ya, grit. Ya udah, pokoknya pengen gue jalanin nih. Akhirnya tadi bisa menembus selaput apa itulah gitu kan, akhirnya orang-orang benar-benar makin banyak nih yang bisa menerima hal yang baru ini gitu. Ya, cukup beruntung kita, karena pada kita bisa ngeband cukup lama gitu. Sampai sekarang nggak berubah gitu kayaknya. Orang itu juga pernah sih ke sana cuma sekali gitu. Itu yang membuat kita jadi kayak apa ya, bersyukur dan merasa beruntung banget aja. Karena teman-teman kita pada masa itu ngeband banyak yang udahan gitu. Standar lah, ngeband, mulai naik gitu ya, 3 tahun 5 tahun, pada nikah, real life, terus bubar, itu standar. Kita beruntung masih bisa. At some point memusingkan kita juga gitu kan, supaya akhirnya kita ya get real life yang benar-benar serius, yang akhirnya oke nih, ini benar-benar mau kita seriusin bener, atau ya udahlah kita lepas gitu kan ya. Nah itu gimana tuh pada saat itu? Berarti kan ya mulai punya pasangan atau bahkan mulai punya anak, itu jadi titik ini ya, titik besar. Itu lumayan persimpangan yang ini gimana ya? Aku ada perasaan sedikit gimana juga gitu. Karena dulu dari awal kita selalu memposisikan band itu tuh sebagai di other side, sebagai alter ego gitu. Baik. Jadi aku dulu kurang berani gitu ya. Atau mungkin nggak tahu apakah itu ada perasaan tahu gitu kalau musik seperti ini tuh cukup idealis gitu. Bukan semua orang suka, bukan kesukaan semua orang gitu. Terus kita pengen eksplor, pengen seenaknya, pengen indie banget, pengen idealis gitu ya. Jadi aku yang ya sering ngobrol sama Dina gitu ya. Udahlah, kita tetap harus punya sisi profesional gitu. Gitu. Jadi ngeband, profesional. Jadi kita dari awal ambil dua-duanya. Tapi tetap kalau band mah adalah weekend profession kita lah. Gitu. Untungnya ya masih bisa juggling sana sini. Iya. Tapi ya kalau yang aku melihat dari Kang Dea, antara weekly yang profesional dan weekly yang alter ego tadi tuh ini sih saling menguatkan sih. Iya, untungnya ya. Itu kan nggak tahu itu menurut Kang Dea by design atau nggak sengaja tuh? Kalau aku by design. Kalau ini nggak jadi ngomongin Dina ya. Kalau Dina kalau aku pikir nggak sengaja, tapi emang dia karena passionnya di sana, akhirnya ya opportunity-nya ngambil ke sana. Iya. Dulu tuh ingat waktu zaman 2000 berapa? 2014 gitu ya. Zaman Mbak Hidup Banges tuh. Aku
aku sama Dina barengan kita FGD kan dulu merumuskan Dina tim perumus untuk cetak biru ekonomi namanya musik. CPKE itulah ya, bareng sama Bu Maria Elka waktu itu. Ya, Dina di bagian musik, aku bagian ekonomi digital. Seru aja gitu, kayak apa ya? Itu hal-hal yang buat kita itu penting gitu. Ultimate goal kita, terus ternyata ya kita dipercaya untuk ngisi sesuatu di sana. Terus aku mau dong ceritain tuh apa? Ya ini mungkin buat pemirsa kita juga mungkin juga banyak juga yang sebenarnya punya pengalaman antara ya gimana kita bisa ngejalanin idealisme kita atau cita-cita mimpi kita yang mungkin kalau apa ya di mata orang aneh dan akhirnya tetap bisa kita lakuin tuh gimana gitu. Itu kan ini kan Kang Dea kan istilahnya kan melakukan hal tersebut kan. Dan nggak semua orang berani atau berhasil melakukan itu kan. Mau dong ceritain dulu. Oke, itu panggilan jiwa aja. Ini mungkin aku cerita yang ambil cerita lucunya ya. Jadi aku sering ditanya sama orang-orang gitu, oh ngeband ya, nggak pernah masuk TV ya. Nggak ada TV, acara TV ini gitu ya. Oh ngeband ya, bandnya apa ini? Nggak tahu kan? Oh kenal dong itu sama Raja misalnya gitu. Atau kenal dong sama siapa sih ini? Enggak. Makanya jadi ya itu yang aneh. Jadi kalau kita ada satu masa manggung di TV, ibu aku happy, ngomong sama teman-temannya. Ya tapi ya apa ya? Gimana ya ngomongnya? Cuman untungnya gitu ya. Kalau aku deh agak punya orang tua yang cukup demokratis ya. Ya jadi apa? So, tapi yang penting kuliah yang benar, kerja yang benar gitu. Berkeluarga yang benar gitu. Jangan apa namanya kan kalau image-nya anak band itu kan gitu gitu ya maksudnya hura-hura gitu ya party dan segala macam. Ya jangan ya gitu. Oke, gitu. Jadi anehnya asal tidak keluar dari koridor aja. Dan ya apa yang disampaikan orang tua itu istilahnya dirimu pegang bener-bener lah ya. Ya, hopefully ya. Dan akhirnya ya istilahnya dapat restu lah ya, kurang lebih. Ternyata normal ya, kayaknya bener ya gitu-gitu. Aneh-aneh gitu. Iya. Aku ingat dulu selama kuliah itu kerjanya tour aja. Tour band itu kan. Jawa, Bali, Makassar, gitu-gitu lah. Iya. Aku dulu juga ini sih. Dulu awal-awal lulus gitu juga ya dipertanyakan juga sih sama orang tua. Karena orang tua pekerja kan ya, terus aku berbisnis kan ya. Ya namanya juga awal-awal bisnis kita nggak tahu belajar sama siapa itu naik turun jatuh gagal terus udah lu kerja dulu aja gitu kan. Gitu. Tapi akhirnya sempat kerja dulu kan di SPMITB waktu itu di tahun 2014. Terus akhirnya ya emang dasarnya pengen berbisnis ya udah bisnis aja gitu kan. Itu apa namanya? Ya tapi tetap sih emang akhirnya ya aku ngerasain sih apa namanya restu orang tua tuh pas kita udah kerasa restu dari mereka tuh lega, enak, ngejalaninnya juga makin ini ya. Iya. Jalan hidup tuh, gitu kan? Iya. Makin yakin. Tapi sudah udah mulai. Saya tegang, gitu. Iya. 2005 berarti ya. Aku masih cerita juga ya, ini disclaimer. Kalau dulu waktu bikin album pertama itu Homogenic itu aku umur 20 berarti ya. 2003 kan? 21 mah. 2020 benar. Dina 19. Hah? Aku tuh juga masih main-main doang. Tapi dia udah berkarya, wah gila. Tapi ya kita dulu termasuk apa sih namanya kategori yang masih blow on lah, masih anak-anak lah, bukan anak-anak ya. Hajar aja gitu. Masih blow on aja gitu kan. Nah, terus dibakain sama label. Pikir-pikir ya dulu. Kalau aku yang punya label nih gitu ya, punya artis kayak Homogenic, marah. Kalian tuh punya apa sih gitu? Dibikinin tour, namanya nggak bisa kuliah. Gitu.
gimana sih apa sih gitu kan gitu ya itu mungkin mereka sadar resikonya ya, makanya aku berterima kasih sama orang label tuh ya, apa namanya, mereka ngasih kita banyak insight dan referensi yang bagus gitu. Selera kita dibentuk sama mereka. Oh, iya. Selera dan akhirnya lanjut ke komitmen juga kan, gimana caranya supaya lu berhasil. Gue juga pengen berhasil karena begitu lu berhasil, gue juga iya berhasil. Ya kan, ibaratnya kan kalau di dunia startup gitu, label itu kan kayak venture kapitalisnya gitu ya, mereka yang invest, mereka yang apa namanya, mentornya kita gitu ya, mereka yang buka jalan dan segala macam gitu. Oke. Dan itu juga akhirnya dirimu manfaatin juga ya kayaknya waktu di puasa gitu kan, apa namanya, disiplin masa awal-awal ngejalanin homogenik sampai akhirnya ini tuh kepakai juga nggak tuh kayak gitu? Jadi dulu ceritanya aku jadi CEO di puasa, ya selain founder tentunya gitu, karena aku pernah punya pengalaman kerja. Hampir 3 tahun lah di perusahaan IT gitu ya. Jadi di luar apa di sini? Namanya Sun Microsystems, tau nggak? Oh iya. Betul. Yang bikin Java kan ya, rektor. Tapi aku banyak belajar dari sana karena dulu juga di sisa kan Sun Microsystems Indonesia itu timnya hanya ber-90 orang nggak masalah. Jadi kantornya kecil, tapi kita banyak cukup tergantung gitu ya dengan tim yang di Amerika Serikat ya, jadi banyak dibantu dan segala macam. Di sisi lain juga kita di kantor itu dikuasai orang-orang itu multiple disiplin gitu ya. Ada yang seniman banget, ada yang musisi, semuanya musisi banyaknya. Ada yang anak informatika, fisika dan apa segala macam, tapi semua nyambung karena kita berbicara, aduh ini klise tapi betul sekali. Karena kita berbicara bahasa universal yaitu musik gitu. Jadi disiplin apapun juga ya kita ngomongnya musikalitas aja. Kedengarannya enak, ini precise tapi musikal nggak kayak gitu. Nah berarti aku tadi obrolan apa namanya dari puasa kan, terus ya aku ini sih mau nanyain tentang, berarti kan selain puasa ini kan di ranahnya musik ya gitu kan, terus aku melihat tadi gimana Kang Dea istilahnya kayak masukin orang-orang tuh yang akhirnya bener gak nih yang harus emang suka musik juga tuh atau kayak gimana?